hingga selamanya. Sudi bukakan kami mata akhir yang ilahi, hati Yesus, hati Tuhan kami, segarkanlah jiwa yang letih. Salam jumpa para sahabat Rema Meja Sabda di hari Sabtu, di hari Jumat 19 Juni 2020. Sembari kita mempersembahkan saudara-saudari kita yang menderita COVID-19, baik yang sedang dirawat di rumah sakit atau di mana saja mereka berada, semoga mereka pulih kembali, maupun mereka yang telah meninggal, semoga mereka mengalami kasih karunia Allah yang tiada batas untuk mengalami kebahagiaan kekal bersamanya. Hari ini saya mengajak kita untuk berefleksi bersama Rema Meja Sabda ketika kita bersama Gereja Universal merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Sesudah kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, hari ini kita mau mengungkapkan rasa kepemilikan kita akan Allah yang termanifestasi secara sepenuh-penuhnya dalam diri Kristus melalui hatinya yang lemah lembut, rendah hati, dan penuh kasih karunia Allah. Devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus sebenarnya sudah berada dalam gereja tahun 1800-an, dan umat Allah merasakan kehangatan kasih yang mengalir dari hati Yesus yang Maha Kudus ini dan terus-menerus membaktikan diri kepadanya. Karena itu, marilah kita bersama-sama berdevosi, berdoa, mencicipi dan merasakan, menikmati kehangatan kasih Allah yang dialirkan dari hati Yesus yang Maha Kudus, yang daripadanya mengalir air dan darah. Tanda pembaptisan kita tidak hanya berasal dari air, tetapi dari Roh Kudus, dari Allah yang senantiasa menyertai gereja. Refleksi kita awali dengan pengalaman perjalanan pengalaman ikatan perjanjian antara Yahweh dengan Israel, bahwa ikatan itu adalah ikatan kekal yang tak dapat rongrong atau tak dapat dikotori oleh kecemaran dunia. Karena itu, berulang kali Israel jatuh dalam kecemaran, kelemahan manusiawinya. Berulang kali juga Allah mengangkatnya kembali untuk masuk dalam ribaannya. Kita, orang Kristen, adalah pewaris iman Abraham yang juga mewariskan iman itu kepada Israel. Maka berada dengan gereja dalam konteks majemuk, kita diajak untuk selalu bersikap ramah dan lemah lembut terhadap semua orang dengan kasih karunia Allah yang tiada batas. Dengan cara ini, maka kesalahan dan kejahatan kita taklukkan. Tuhan menginginkan kemurnian dan tidak mengizinkan gereja dikotori oleh motivasi cemar. Makin mengenal Allah, kita makin akan menyadari keterbatasan kita, dan kita hanya akan mau dekat padanya untuk mengalami kuasa kasih-Nya yang memampukan kita untuk mengangkat pujian dan hormat baginya di tahtanya yang maha tinggi, yang mengalir dari kedalaman hati Yesus yang Maha Kudus. Hati Yesus yang Maha Kudus adalah hati yang penuh kasih. Mengapa? Alasannya jelas, bahwa Allah adalah kasih. Meskipun kasih adalah bukan Allah, tetapi
kasih adalah bagian atau salah satu karakter dari Allah. Relasi Allah dan manusia ditandai dan dilandasi oleh semangat kasih ini. Berbagai perbuatan Allah bagi manusia adalah tindakan kasih. Demikian Yohanes, penulis surat Yohanes, mengajak kita untuk memaknai kasih itu dalam relasinya dengan Allah yang senantiasa mencintai manusia melampaui kelemahan dan keterbatasan manusia. Dan dalam rangka itu, maka Yesus hari ini menegaskan kepada kita 3 faktor yang memungkinkan kita dan memampukan kita untuk percaya. Karena mencintai mengandaikan aku percaya, dan percaya mengandaikan aku mencintai. Karena Allah adalah kasih, maka saya hanya dapat mengasihi Allah tatkala saya mampu mengungkapkan iman kepercayaanku kepadanya. Dan saya diandaikan percaya tatkala saya mampu mengungkapkan kasihku kepada Dia. Faktor pertama yang ditunjukkan Yesus kepada kita agar memampukan kita untuk percaya dalam tanda kasih kita, sebagai tanda kasih kita kepada Allah. Pertama, Allah sendiri yang menyatakan makna dan kehadiran Kristus, kemesiasan Yesus Kristus kepada kita. Makna inilah yang memampukan kita. Makna pengajaran Yesus kepada orang kecil, yaitu orang-orang yang dengan rendah hati mau terbuka menerima penyataan diri Allah sebagai tanda kasih-Nya yang tiada batas. Kedua, peran Yesus dalam pewahyuan Allah, bahwa manusia membutuhkan perantara yang menjembatani dirinya dengan Allah, dan dengan demikian ia juga dimampukan untuk mengenal Dia. Dan dengan mengenal Dia, ia juga dimampukan untuk mengasihi Dia. Dan dengan mengasihi Dia, ia juga dimampukan untuk percaya kepadanya. Dan begitu sebaliknya. Ketiga, adalah undangan lemah lembut dari Yesus sendiri, bahwa Yesus menjadi perantara, namun Ia sendiri memanggil kita untuk percaya kepadanya. Ia tidak menawarkan beban, tetapi Ia menawarkan ketenangan bagi jiwa kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita belajar dari hati Yesus yang Maha Kudus, yang lemah lembut dan rendah hati. Kita berdoa, ya Yesus, ya hati Yesus yang Maha Kudus, lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hatiku seperti hati. Amin. Kami kehausan bila melupakan sumber sakti. Sudilah bukakan kami mata